Tempat kita humor sufi pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha Kang? Sehat. Alhamdulillah. Barusan dengar nggak di absen? Oh, Paling banyak di sini Karang Taruna. Karang Taruna. Ini satu organisasi pemuda yang konsisten dari dulu ya, yang tidak terganggu sama istilah-istilah apa komunitas-komunitas gitu ya. Ini masih eksis kali seragam. Wih. Kalau di budaya Sunda gitu, Ya. karang itu ada tiga arti. Oke, ya. Karang tanu di dia. Tai lalat. Tai lalat tuh karang kata otak. Karang itu ada yang di dinding, karang batu karang. Batu karang. Ada juga karang itu mencipta. Mengarang. Nah, karang. Taruna itu apa? Pemimpin. Jadi kalau Karang Taruna itu tempat untuk melahirkan para pemimpin. Oh, Gitu. Pasti salah satu dari mereka satu saat jadi pemimpin. pemuda yang bertai lalat. Lain gitu. Tiga-tiga artinya dipakai. Tiga-tiganya. Jadi Pemuda yang bertai lalat suka nongkrong di batu karang untuk mengarang. Ya kan? Dan istimewanya Karang Taruna di sini memang hobinya mendaki tebing, Oh. menelusuri alam, dan mereka punya kekayaan alam istimewa. Kan? Apa itu? Guha. Guha itu bahasa Betawi, artinya saya. Itu Guha, elhu. Itu mah gue. Oh, gue. Gua sama ini liang. Nah, gua. Sama di lo kalau di Solo apa gua? Gua, Sama. gua ya, nggak pakai H. Coba kalau Sundanya, Guha. aduh hanya meleding ya. Guha Pawon. Iya, istimewanya lagi Guha ini berada di dalam masjid. Gunung Masigit. Oh, Masigit ya. Iya, Masigit itu masjid, betul. Bahasa Sundanya Masigit. Masigit. Bahasa Indonesianya masjid. Bukan, bahasanya Gus Chandra di Solo itu Masigit. Masigit. Kalau di kita suka dipanggil Kang Sigit. Oh, ya. Kalau akrab Mang ya. Mang Sigit ya. Ya. Kemarin jalan ketinggian di Gunung Padang jadi istirahat Mas Sigit. Sudah tahu kenapa kok laki-laki di mata perempuan selalu salah? Loh, kenapa? Ya karena kalau perempuan kan dipanggilnya Mbak. Mbak. Kalau laki-laki kan Mas. Mas ya? Gak ada Mbak, salah gak ada. Yang ada masalah. Salah. Iya kan? Jadi perempuan benar. Oh, selalu benar. Selalu benar. Begitu ya. Dan di sini terutama kaum laki-laki harus banyak belajar dari perempuan. Karena di Gua Pawon ini saya pernah dengar Pawon sama bahasa Sunda dengan Jawa. Dapur. Sama benar. Dapurnya Dayang Sumbi. Nah, ini Dayang Sumbi itu siapa? Tapi saya nggak tahu. Kalau di Jawa kan adanya Nyi Blorong, ya. Ratu Kidul. Ratu Kidul. Kalau di Sunda tempat-tempat yang ada istilahnya dangiangnya, ada riwayatnya, ada ceritanya, itu pasti ada kaitannya dengan cerita Sangkuriang. Sangkuriang. Nah, artinya kok ini Sangkuriang ada di sini, ada di situ, ada di mana gitu ya. Iya. Tapi ternyata kita harus bisa membedah dulu lewat pisau bedah analisanya orang Sunda berkaitan dengan cerita tadi. Kenapa Sangkuriang ada di mana-mana? Ya, Kenapa semua tokoh itu kok dia mencintai ibunya? Seperti Kongguan itu kan ada ibunya, ada anak bapaknya nggak pernah diceritakan. Bapaknya Sangkuriang itu siapa? Nah, ada. Yang di situ wujudnya katanya si Tumang. Kita kan begini Gus. Kalau untuk membedah mitos lama, bingungnya masyarakat kita ini, Nusantara khususnya, mitos, lalu sains atau ilmu, teknologi, cerita, dongeng itu gulangkep tenaunya. Gulangkep itu gula yang pakai diungkep. Jadi ngegulung di situ. Nah, kita yang harus milah-milah sebetulnya. Oh, ini amanat ini. Ini pesan, ini teknologi, ini cerita, ini dongeng. Semua ada di situ. Harus mulai dari mana? Nah, justru itu. Tadi pertanyaan pertama. Figur ibu atau feminin itu tidak ada lain sebetulnya. Itu Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Kalau bahasa ilmiahnya dipersonifikasikan, diperumpamakan terhadap sosok misalnya siapa? Ken Arok
Ke siapa? Ibunya. Siapa ya? Kendes. Nah, ya, mencintai juga. Ya. Ya kan? Terus katanya Raja-Raja Mataram harus mengawini Ratu Kidul. Oh iya. Lalu juga Sangkuriang bogoh ka Inung. Ya. Ini gimana ya kok raja di kita tuh bogoh ka Inung kabeh gitu ya. Waduh, gitu parawan gitu. Bukan begitu, tapi maksudnya justru mencintai tanah air, mencintai Ibu Pertiwinya, dipersonifikasikan dalam dongeng seperti itu. Maka ini harus dibedah. Contoh tadi kata Gus Chandra pawon. Ini kan maknanya sangat tinggi ya. Walaupun nanti kita pasti banyak menemukan cerita-cerita setempat yang pasti ada kaitannya dengan wilayah sini nih. Tapi pada saat tadi Gus ngomong pawon, semua kehidupan pasti awalnya dari situ. Dapur. Yang kita kangen nih ketika merantau adalah masakan ibu. Karena nggak bayar. Rindu. Rindu ya. Rindu masakan ibu. Iya. Gus Chandra saya tahu kenapa rindu ke pawon. Ke dapur. Karena punya pembantu cantik ya. Tidak tergantikan itu ya. Saya coba survei SPG kalah semua. Pawon ini dapur kenapa tapi kurang ekspos tentang wisata kuliner di sini ya? Nah, Pawon ini menu-menu di Pawon apa saja kan gitu harus. Iya. Nanti mungkin kan ada narasumber yang lebih tahu, tapi yang jelas saya sebagai orang Sunda, Jawa Barat, apalagi di wilayah Sabuder Bandung gitu ya. Yang disayangkan itu cerita tentang Gua Pawon itu lebih banyak penelitiannya, lalu hasil bagus, tapi kan sebetulnya folklore ini tidak boleh disampingkan. Harus jadi data primer. Data primernya adalah dari cerita rakyat dulu. Betul. Jangan sampai ini kita anggap ini tidak ilmiah katanya gitu, karena kita selalu terbuai dengan teori-teori yang bukan milik kita, teori Barat terus yang dipakai. Padahal petunjuknya pasti ada di dongeng kolot, di dongeng sepuh kita, di Wetan sama. Seperti yang kita sepakati selama ini lah, jangan hanya berpandangan secara akademisi saja, tapi juga harus akademistik. Iya naon sih teh. Jangan selalu berpandangan akademisi, tapi juga harus akademistik. Benar. Perlu tahu tentang pantangan-pantangannya. Nah, itu. Pantangan bahasa Sundanya apa? Pantrangan diberi pakai R sedikit. Kenapa pakai R? Dia bisa bicara R soalnya orang Sunda. Enggak bisa bicara R ya. Bicara F. Ceksa. Bisa tuh. Contoh. Panta. F. Fanta. F. Panta. Munafik. F. Munafiknya orang itu. Salah. Itu mother tongue. Ibu lagi mother tongue. Ibu lagi. Jadi memperingati ibu bumi itu. Atau nanti di dalam terjemahannya tadi yang membuka loh. Dengan istilah melestarikan lingkungan, bahasa kekiniannya kan. Nah itu memang sudah dijaga dari dulu lewat dongeng-dongeng tadi. Omat cenajangnya. Lamun maneh nyieun tajuk misalnya, nyieun imah membuat sebuah bangunan, ulah leuwih tina tangkal kalapa. Tuh, sudah diingatkan. Kunaon cenah. Nah, itu kan bisa dijelaskan secara logis sebetulnya semuanya di situ. Jadi folklore itu perlu digali dan diterjemahkan menjadi bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Itu tadi dilarang lebih tinggi daripada pohon kelapa, kenapa? Karena melarat kamu gak punya duit. Karena tak bisa ngabangun. Gak bisa. Sudah diingatkan sama orang tua. Tapi Sunda selalu kita membicarakan gunung purba, danau purba, manusia purba. Gunung purba, danau purba, manusia purba. Tahu nggak di wilayah Sunda ini yang purba itu baru ditemukan? Apa sih? Di mana? Di kapan? Purbalenyi. Iya. Harus bayar itu kalau di situ ya. Iya. Lucu loh. Bisa lah dilanjut ini ya. Ceritakan danau purba teh kumaha. Jadi gini, kalau di Sunda itu ada yang disebut Mustika Gunung Sari. Kalau bahasa ilmiahnya ada dulu ahli geologi Belanda namanya Van Bemmelen. Itu the circle of Sunda mountain system. Jadi bahwa gunung Sunda itu menjadi sebuah sistem kehidupan, bukan cuman Tuhan itu bikin
gunung gitu henteu. Tapi saling kait mengait, nyambung. Begitu pula di dalam mitosnya. Nanti kita boleh tanya ya. Kalau ini Gua Pawon, apa-apa yang biasa berkaitan dengan Pawon, ada nggak nama-nama gunung lain di sini yang berkaitan dengan Pawon? Nanti kita tanya ke narasumber. Tapi kenapa gunungnya Mas Sigit? Di dalamnya ada Pawon. Jangan-jangan orang pergi ke masjid cuma buat makan. Jangan-jangan Mas Sigit juga nama kafe ya, kafe Mas Sigit bisa jadi. Di dalamnya ada Pawon. Mending nanya Kak Kolot. Siapa tuh tokohnya di sini? Kalau di sini sebetulnya sudah bukan tidak ada ya, tapi memang tidak ada lagi yang bisa kita tuakan, sepuhkan. Ada Bah Elan di sini. Bah Elan. Iya. Satu lagi, Gus nggak mudeng. Bapak siapa yang bakal kita panggil? Siapa? Satu lagi yang nemenin Bah Elan. Siapa? Titisan, naon tadi? Dewa Asmara. Kang Hernandi. Ya. Kita panggilkan Tis Mara. Oke, Abah Elang dan Kang Hernandi. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Teh Dayang Sumbing. Ya saya. Gelis ya. Dia lu di Gua Pawon tuh ya. Ngajiring beneran. Alhamdulillah. Ada Mang. Aduh, betul Kang. Iya. Kita urus dulu ini. Ya. Titisan Dewa Asmara ini gimana ceritanya? Tadi. Jadi abdi teh Hernandi Tismara. Tismara teh singkatan. Ya, Titisan Dewa Asmara. PDT ya. Kalau Bapak Elan Sumarna. Ada singkatan juga? Enggak. Dibikinkan dong temennya dong. Gua Pawon. Ini ceritanya gimana kok bisa disebut Pawon ini? Apakah ada kegiatan masak-memasak di dalamnya? Ada sejumlah menu kuliner atau bagaimana? Kalau secara dohir sekarang enggak ada masak-masak. Makanan gaib. Iya. Benar. Betul. Ya. Cuman ini mah cerita ya leluhur kita. Bahwa Gua Pawon itu dapur. Dapur itu gudang peralatan sama makanannya. Ayak kulkas di dalamnya. Kulkas ini kan zaman purba. Ya tapi mungkin ada pendingin. Naon teh di goa teh sok aya peti gitu ya. Pabeasan. Tempat beras. Nah sekarang tanya lagi sama Gus, ada nggak gunung daerah sini yang namanya Pabeasan? Sok tanya. Nyuruh lu. Tanya yang penasaran kan tadi. Gus, ada nggak gunung-gunung di sekitarnya yang satu kesatuan dengan Gunung Mas Sigit dan gua-gua lainnya? Satu persatu harus disebutkan. Oh sampai subuh. Oke. Sebelum Gunung Pawon. Ya. Sebelah sana ada yang gunung gede dengan kayak orang berjaya berbaris. Oke. Nah itu disebutnya Gunung Karangpanganten. Karangpanganten. Tahi lalatnya penganten. Oh iya ada. Iya betul. Betul. Karangpanganten. Terus Gunung Pawon. Setelah Gunung Pawon Gunung Mas Sigit. Oke. Setelah Gunung Mas Sigit Gunung Tanjung.
Tanjung. Setelah Gunung Tanjung sebelah jalan Gunung Bencana. Gunung Bencana. Iya. Gunung Bencana. Ada. Setelah Gunung Bencana Gunung Leit. Lumbung padi. Tempat nyimpen padi. Setelah itu di atas jalan sebelah sana yang dipakai latihan ABRI itu Gunung Manik. Iya, kata leluhur dulu itu si Gunung Manik itu tempat perkakas perhiasan. Wah, Hebat. Gunung Manik. Sebelah sananya ada Gunung Bendai. Bendai itu kohol besar, Pan. Ya. Oh, kentongan. Itu alat musik. Nah, ke sebelah sana atas Ciburui itu Gunung Pabeasan sama Gunung Hawu ada. Hawu tempat itu tempat nasi. masak apa ya di? Tunggu. Ya, toko betul. Hawu. Cerdas aku. Bagus ini. Nggak tahu sekolahnya di mana dulu. Lain kali kita bikin di Gunung Manik tadi, banyak perhiasan di situ. Oh iya, kali banyak mutiaranya di sana. Banyak. Terus yang di antara gunung-gunung itu apakah ada komandannya atau gimana? Kan barisan tadi. Yang paling dituakan ya Gunung Masigit sama Guha Pawon. Oh, paling dituakan. Jadi semuanya nginduk ke Guha Pawon. Gunung Pawon, aya Guha Pawon. Ayah Guha Pawon. Salah berarti informasimu. Salah tadi. Berburuk sangka sama orang pergi ke masjid. Di Masigit mah nggak ada pawon. Nggak ada pawon. Di Masigit mah biasanya ada senal. Sendal yang tertukar gitu ya. Terus pahiling. Terus berarti di Gunung Pawon yang ada Guha Pawon itu apakah Guha Pawon satu-satunya atau ada gua-gua lainnya? Banyak. Di antaranya ada Guha Lalai. Guha Lalai. Ya di dalam kan udah pernah belum ke atas. Banyak orang lalai, saya nggak ke sana. Iya, memang Lalai berkeliaran. kelelawar kecil. Oh, kelelawar. Terus Iya, ada Guha Poek. Ada Guha apa itu yang sekarang diambil itu? Oh, fosil manusia. Manusia purba itu yang tadi purba. Ada itu. manusia purba di situ. Ada, tinggal kerangkanya. Oh, kerangka, saya pikir masih hidup. Ikut Karang Taruna. Iya. Ada yang masih hidup. Di Pedalangan itu Purbakesa. Oh iya. Cerdas juga. Senang kan? Ya. Ada gua lain yang kaitannya dengan pawon, dengan makanan, minuman. Ada Guha Ketuk, ada Guha Kopi. Gua kopi. Guha Kopi ada. Gua kopi kan. Guha Kopi. Iya. Oh, Kopi. Ada jendela 3. Karena ada 3 jendela atau bagaimana? Ya 3 lubang gua jadi berjajar gitu. Yang nyebut ya masyarakat di sini mungkin dari dulu itu jendela 3. Nah itu dulu ceritanya bagaimana? Apakah benar sebagai pawon atau dapurnya Dayang Sumbi atau? Nah, eta kumaha eta, Bah? Bah dongeng apa? Ya cerita ini mah kan cerita Uyut dari Uyut. Ya Uyut juga cerita ke anak cucunya seperti ke bapak ini. Katanya Uyut. Kata Uyut. Uyut itu kata Uyut. Iya. Uyutnya kata Uyut ya Pak ya? Uyut lagi. Kan udah ribuan tahun. Ini kata Uyut juga. Iya. Panjang Kata ya. Uyut. Tapi kalau dibandingkan gitu dengan Sasakala Sangkuriang kalau isi tadi. Ya. Dapurnya Dayang Sumbi memang betul. Uyutnya Uyut. Iya. Ketemu Sangkuriang. Diceritakan. Pernah makan masakan ibunya Sangkuriang. Ya. Ceritakan sampai Abah Elang gitu loh. Belum, itu belum dipasak. Kan nggak nyampe keburu kesiangan. Keburu kesiangan. Jadi masih teas. Iya, Sangkuriang itu ngamuk. Perahunya kan dulu ini lautan kata Ya. Dulu laut. Jadi kan menurut ilmiahnya begitu, bahwa itu tuh lautan semua. lautan surut ada gunung. Ya. Ada pelabuhannya juga dulu. Iya, ada ini laut. Oke. Jadi perahunya yang mau seserahan gitu. Kalau istilah di Sunda di sini seserahan, kalau di Jawa gimana? Seserahan itu orang mau nikah itu ya? Iya, mau nikah pakai abringan apa itu namanya? Seserahan juga. Saudari. Sangkuriang orang Jawa mungkin ya? Oh iya, mungkin. Mungkin orang Jawa. Kalau di sana kan ngunduh mantu. Ngunduh mantu itu kalau yang laki-laki mau mengadakan acara. Kan acaranya di tempat perempuan. Iya. Jadi gini Gus, kalau kita baca di internet, lihat film, di kanannya tuh ada unduh. Artinya download. Jadi kalau unduh mantu itu nge-download mah.
Perkawinannya berarti ini ya virtual. Betul. Terusin lagi. Nah, jadi keburu kesiangan kan? Nah, udah kesiangan itu kan gak jadi nikahnya sama Dayang Usumi itu sama ibunya. Akhirnya si sang kuryang itu katanya ngamuk. Si perahu itu di Talapungan, di Tajongan. Jadi Gunung Tangkuban Perahu. Di Tajong, di Tajongan. Hauna jadi Gunung Hauna biasa. ditendang. Gitu. Sakalanya begitu. Jadilah Tangkuban Perahu. Gitu. Nah, terus tempat perhiasannya jadi Gunung Mani. Ya. Perabot keseniannya jadi Gunung Ketuk, Guha Ketuk. Kata Uyut ya. Kata Uyut lagi. Iya. Nah, terus ini jadi termasuk RW Cibukur, Kampung Cibukur. Itu bukurnya makanan sayur-sayur. Itu jadi Kampung Cibukur. Oke. Tumpah di sini. Sekarang buktinya koral batu di sana kalau ada cah. Ini sesakala. Menurut titisan Dewa Asmara, Kang Hernandi. Itu pangkatnya tadi apa pamong? Pamong budaya. Tapi bukan pamong praja, bukan. Nandi van der Her. Ya, kok ada nama Van der Her segala? Dulu dilahirkannya zaman Belanda. Gimana Pak? Jadi kalau kita yang dari peneliti gitu ya, dinas gitu, harus dibikin folklore sebenarnya. Orang pemerintah ya harusnya sampai dibikin proyek gitu. Gimana? Oh iya betul. Jadi sebelum tulisan itu proyek dulu ya. Dari proyek penulisan buku. Saya sampaikan pada pimpin aja. Kami berdua nih bisa nulis. Siap. Siap. Makasih. Jadi tadi kita susun folklornya tradisi lisan. Oke. Nah, tradisi lisan ini termasuk objek pemajuan kebudayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ya. Jadi saya bisa bercerita di sini, kemudian Pak Elan diangkat itu karena dilindungi oleh payung undang-undang itu. Oke. Harus itu. ada undang-undangnya. Undang-undangnya dulu. Jadi kita dipayungi. Kalau ini ikat ya. Bukan payung kan, saya menggunakan payung sini ya. Kalau undang itu kan manggil ya, harus ada undang-undang, harus ada yang dipanggil-panggil. Ya manggil. Panggillah kita berdua. Lain aturan. Oh aturan, oke. Regulation. Jadi ya. Budaya itu bisa jalan dalam realnya sekarang itu. Dalam undang-undang itu. On the right track. Neta Taraje Nencak Hambalan. Tahu tak? Neta Taraje Nencak Hambalan. Itu tuh sayur taraje. Apa itu? Ada. Terang sayur taraje. Can pernah sayur taraje. Iwung. Oh iwung. Ngomong baik-baik rebung gitu. Kan iwung mungkin kita. Oke. Itu yang menyelamatkan kita bisa mengangkat tradisi lisan di sini gitu. Cuma nanti kita bagi-bagi proyek aja gitu ya. Nah, tapi Gus nih kalau ngomong tadi kan penelitian. Setahu saya 2017 penelitian terakhir yang menemukan kerangka manusia juga yang terakhir ya. Tacan Kepenakde kan. 7 kerangka manusia dengan beda-beda generasi. Bahkan ribuan tahun perbedaannya. Itu pemuda Al-Kahfi itu ya? 7 jumlahnya. Bener oge. Ditemukan di sini. Iya. Wih, keren. 7 yang sudah ketemu baru 7. Oke. Gitu. Selebihnya mungkin ya sudah jadi batu seplik. Soalnya zaman belum adanya undang-undang atau regulasi yang mengatur, daerah sini kan banyak penambang. Gitu. Siapa tahu itu diteliti juga belum. Kalau sekarang ditambang tiba-tiba ternyata di dalam ada sesuatu kan kita tidak pernah tahu. Itu maka dari itu dengan upaya-upaya akang-akang semua di sini kan sehingga tempat ini bisa terlindungi. Tapi kalau kita lihat dari Google dari atas gini, yang hijau ini aja Gunung Gua Pawon. Bahkan itu nama Bodas. Oh iya. Loh iya, Gunung Kapur itu kan udah pada dikeruk itu. Keruk ya. Iya. Tembus jalan tol segala macam ya. Nah, itu. Ini kan terancam kalau menurut saya. Nah, regulasinya kumaha Kang cara ieu na Kang? Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan. Sebentar. Saya ini kalau nggak dikirimin rokok bubar aja kita ini. Aduh. Dari tadi ini nggak ngapa-ngapain kan. Mau minta ketuaan rumah kan nggak enak. Gus Chandra mah kelihatannya udud kerep meuli carang mana.
Udut. Jadi kaitannya dengan Bentar. Rokoknya baru datang. Oke. Ya, lanjut. jadi Sebentar, mau nyalain dulu. Udah mulai. Dia yang mau nyalain. Iya. Iya, Kang, sok. Hati-hati itu korek dijaga. Ya. Orang kalau nggak bawa korek tuh tahu kita perilakunya kayak apa kan? Oke. Ya, lanjut. Ya. cari informasi dulu dari wangsit itu. Oke. Ada ritual. Jadi kia dong inget ya. Oke. Pemerintah Pemda Kabupaten Bandung Barat mengamankan Guha Pawon ini situs karena ditemukannya tulang belulang teh Kang. Ya. Nah itu duka upami teu ditemukan eta tulang belulang sehingga diantepkeun. Nah, jadi tina dasar eta urang teh aya mutiara dari keangkat teh. Ya. Nah, maka diselamatkan Guha Pawon untuk pengembangan pariwisata. Pariwisata awalnya dari budaya dulu, karena ada kalang budaya yang dipimpin Pak Elan. Ya. Dari sana pengembangan, baru kita menginjak kepada tradisi, ritual dan adat istiadat. Itu. Pemerintah memberikan keterangan bahwa setiap warisan budaya Benda harus diselamatkan. Di sini tuh ada tradisi puhun pusaka keratuan. Ai puhun teh memohon. Ya. Pusaka mah benda. Ya. Mistik tadi itu mistiknya. Keratuan itu seorang ratu. Jadi dulu untuk jawara pencaksilat seorang ratu akan jedeng jadi naik tahta. Itu harus memegang 5 alat. Itu nama ibu-ibu. Ayah Cucu Konde. Ibu Nyimas Ratu Cucu Konde. Oke. Ibu Nyimas Ratu Rereng Sintung. Tahu nggak Rereng Sintung? Rereng Sinjang. Terus ada cerdas ya. Terus ada Nyimas Karembong Mayang. Karembong. Selendang. Bahasa Jawa ya selendang. Cerdas. Ada lagi rambut itu Ibu Nyimas Ratu Sobrah Kencana. Nah, itu bahasa Jawa nanti itu kita rambut disambung jadi gelung. Rambut tempelan. Saya pas dulu nggak ngerti. Kalau sanggul. Ya. Terakhir Ibu Nyimas Ratu Kabaya Logra Buana. Jadi kalau dulu perempuan itu tidak membawa golok, pedang, tapi Cucu Konde, Sobra itu senjata. Senjata semua. Konon kabarnya Ibu Nyimas Diah Pitaloka tuh bunuh dirinya sama Cucu Konde. Itu terbuat dari tulang yang aslinya. Itu akan diangkat menjadi warisan budaya Benda Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Nah, dengan ada riset itu orang akan bersimpati untuk menyelamatkan budaya-budaya di sini. Jadi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, Pak? Sudah ada SK-nya itu dari. Mantap. Ini mah perlu tepuk tangan ini mah. Ya. Nah, batas teritorial di bawah undang-undang sebesar apa, seluas apa? Aturan kawasan Kars Citata. Citata ini nama daerah. Citata. Kok begini? Ini maksudnya apa? Itu namanya meprek. Iya tuh kan. Titisan dewasa aja. Gini pakai palu gitu tak. Ya mau ngomong baik-baik. Maksudnya apa? Salah gestur ya. Kita ditakol gitu. Ditakol maksudnya gitu. Loh kan itu lagi kan? Ini mah orang mah gesturnya menunjukkan perbuatan sehari-hari. Kalau di Sunda itu namanya mekprek. Aduh.
naon seluas apa? Pokoknya udagana Pak di Gunung Mani, terus Gunung Tanjung sampai Ciburu itu. Situ Ciburu itu masuknya kawasan Kasitata. Nah, tapi faktanya masih banyak penambangan. Nah, kumaha eta? Ata bingung eta mah. Jadi kedah naroskeun di luhur. Da kumaha? Abdi mah rakyat leutik Kang atuh pagawe leutik. Tapi bahelan ya. Beliau kan panggiatnya pupuhu lah, sesepuh bahkan. Ayeuna nu sajumeneng dugi ka kieu, perjalanan mempertahankeun ieu kumaha dongengna. Kan pasti ya bentrokan lah atau apapun tentang pemahaman berkaitan pengerusakan alam. Sementara bahelan tetap dina pelestarian alam. Memang dulu Bapak juga penambang. Dulu penambang. Sudah insaf. Batu. Tapi bukan penambang batu. Penambang pasir. Iya. Tapi sama kan penambang. Iya. Tapi kan sekarang bekasnya udah dilestarikan yang dipakai homestay di sana. Ya bagus lah Bapak sudah insaf, teman-temannya diajak Pak. Diajak. Tapi akan namanya teman, ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang panggilkan demit-demit sini suruh. Biar orang penambang kesurupan ya. Nggak boleh. Terus langkah-langkahnya gimana menghadapi penambang ini? Ceritanya awalnya mau melestarikan ini, sedang Pak Aher jadi gubernur saat ya. Ya, ceritanya ada kegiatan terus makanya di rumah makan setuju. Tapi sama teman-temannya, rombongannya enggak melihat. Melihat apa ini? Melihat orang. Melihat orang. Nah, cuman Pak Aher yang melihat. Ada orang pakai serba putih. Serba putih. Didampingi anggaplah 2 bodyguard yang baju-baju hitam. Salam. Ditemui orang berpakaian putih, bodyguardnya baju hitam. Wah. 3 berarti. 3. Penampakan dia. Unjuk salam. Ya. Bilangnya itu Salira sekarang yang punya kekuasaan. Oke. Coba tolonglah sayang Gunung Masjid kalau habis. Seketika nggak ada. Setelah di kantor ngontek Nana Mudajat budayawan almarhum Jawa Barat. Ya. Dipanggil. Nah, diutarakan itu. Dia itu nggak tahu. Nana Mudajat teh. Iya. Bapak ingat cerita Uyut. Uyut lagi. Ceritanya teh. Iya, bahwa Eyang Purba Kawasa dengan Eyang Purba Wisesa. Purba Kawasa, Purba Wisesa. Ini bodyguardnya. Yang dijaga, yang dikawal siapa? Waliullah ini namanya siapa? Uyut Haji Purba Kawasa. Purba Wisesa, Purba Angkasa. Atas angkasa dia. Iya. Purba Angkasa sama Wisesa mah pendampingnya. Pengawal. Ya. Purba Kawasa Uyutnya. Ya, Pak akhirnya terus si almarhum Nana Munajat itu datang ke Bapak. Ngajak ke gubernur. Ya, sama Bapak diutarakan cerita Uyut begini. Ya, dia itu mungkin setekah pola aturan pemerintah yang punya kekuasaan. Ya. Saya tidak tahu itu seterusnya bagaimana. Ya. Tapi semenjak itu banyak regulasi yang dilahirkan untuk kemajuannya Gua Pawon. Iya. Terus ini dikembangkan. Jalan diperbaiki, termasuk tempat-tempat dibersihkan. Berarti pemerintah sudah welcome ya, sudah menyambut ya. Zaman itu kan. Zaman sekarang. Dukan wayana kumaha? Adakah berkelanjutan perawat itu masih ya? Jadi upaya kita itu sekarang mengangkat kaitannya dengan budaya. Jadi budaya bagaimana kalau ini sudah di WBT-kan dengan sertifikat menteri, mudah-mudahan nanti kita naik ke UNESCO, terus sebaran budayanya kita digali. Jadi kalau dilihat perkembangan di sini, kebudayaan-budayaan di sini itu banyak yang kaitan dengan kawasan Wisata Pawon ya. Ada upacara nyalin. Upacara apa itu? Tadi kan Dayak Kubing sini ya. Itu bisa disalin itu. Ya, tadi ada yang kopi paste. Nyalin. Nyalin. Bukan nyalin. Kalau bahasa Sunda teh salin itu ganti pakaian gitu. Kalau nyalin memindahkan dari pare ranggeyan kepada pare gegesan karena tempat
leuit tadi. Pare Jadi memindahkan padi kepada tempatnya. Oke, ya. Jadi susah. Kepada lumbung. Jadi susah mengindonesiakannya. Nyalin. Ya, Terus upacara hajat arwah. Tawasulan gitu ya? Kalau Jawa tuh nyekar. Nyadran. Ya, Setiap bulan arwah. Di bulan Rewah itu kita berdoa karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita mendoakan arwah. Jadi kuburan gitu kita bersihkan, nanti ada upacara syukuran di sana. Terus upacara sawen, rubuh jarami, ampih pare. Gimana kan ya? Jadi merubuh mah di aritnya, di etem itu. Tetap kaitannya dengan pertanian. Terus parena diampihkeun, ampihnya disimpan gitu lah. Seperti itu. Terus di sini tuh upacara hulu wotan cai. Jadi karena dulu sebelum ditambang tuh ini airnya banyak jadi mata airnya gitu, seperti di Balai Kambang. Itu airnya besar. Ya sisanya aja Ciburui masih aya. Terus situ bayi lahir, setelah puput puseur, jadi di udal nanti keluar teh. Iya, puput puseur. Puput puseur. Nah, itu ada upacara ngahuripan. Jadi diberi doa si bayi itu disimbolkan dengan anak ayam. Nah, nanti anak ayam itu diikrarkan dengan si bayi. Disuruh temenan sama bayi itu. Itu nggak tahu bayi laki-laki atau perempuan yang penting ayam dijampean oleh pemangku adat. Nah, baru ayam itu dititipkan. Jika ayam itu beranak pinak, berarti bayi ini akan mudah barokah, mudah rezeki hidupnya. Gitu. Itu ngahuripan. Terus anak-anak cacingan itu. Anak-anak masa kecil itu. Cacingan yang kecil gitu ya. Iya, masa kecil. Gede ya kan. Udah gede. Jadi dikasih ini kalung gitu. Kalung sama haur koneng. Jadi anak itu supaya tidak sakit-sakitan. Terus kalau anaknya leles gitunya, leles lemas. Nah itu kok semua kamu ya Bu ya? Enggak, contohnya itu dulu. Itu sama Pangari digeser-geser apa ya? Nah itu jadi jag-jag ya bisa tegak lagi upacara. Nah, terus ada lagi upacara kalau anak itu tidak cicing Kang. Nggak mau diam nih anak. Itu kamu lagi ya Bu? Sama masih. Ada cicing apa ya kemarin lagi. Upacara segitu banyak, nilai proyeknya berapa? Orang pemerintah ikhlas. Ya kalau masyarakat oke saja. Yang penting jelas ya Pak ya. Kan masyarakat sekarang jalannya dicor kan jadi menikmati. Jembatan tadinya sama pohon kelapa, setahun keduanya ambruk. Sekarang kan udah berapa belas tahun itu masih utuh, jalannya juga masih bagus. Itu proyek pemerintah. Tumben awet ya proyek pemerintahnya. Berarti benar ngerjainnya. Oh ya, pamong. Masalahnya kabadi atau kawalat itu. Karena itu yang dibangun itu makam para leluhur. Ada goibnya, ada karomahnya. Jadi itu. Makanya Pak Elan bercerita banyak panterangan di sini. Panterangannya apa Pak? Ada panterangan padi, istilahnya namanya Sri Pohaci. Dewi Sri gitu ya? Iya. Cerdas lagi. Oke. Berani lanjut ini jadi host ini. Ternyata cerdas ya. Kalau hari Senin, nggak boleh tebar kalau di sini. Tebar benih itu ya? Ya persemaian. Terus nanem tandur sama Jawa. Tandur. Nah kalau sebelum ditandur kan si benih itu diambil dulu namanya babut kalau di sini. Iya. Oh sama. Kurang lebih sama ya. Oh sama. Babut ya. Bagus. Bukan di babetan ya. Rametnya. Kalau panen, motong padi, nggak boleh juga. Kenapa itu Pak? Nggak tahu, itu dari sananya begitu, dari uyutnya. Dari uyut. Dapat cerita dari uyut. Tapi semua pokoknya kaitan dengan padi dilarang hari Senin. Senin terus menggiling. Ngaheler sekarang mah. Oke. Nggak boleh. Minggu masuk kerja, Senin libur. Iya, Senin libur itu. Rajin puasa itu mungkin. Puasa Senin Kemis ya. Bisa itu. Nah terus hari Sabtu bambu. Tebang bambu nggak boleh. Apalagi buat ini material rumah. Bambu. Iya. Hari Sabtu. Iya.
Tidak boleh. Khususnya untuk bikin rumah. Ya, itu. Kalau buat bikin seruling, Nggak boleh. Pokoknya motong bambu, mengerjakan bambu, Iya. tekenging. Kalau hari Rabu kerbau itu istilahnya ada rebau wakasan. Rebau wakasan. Rebau wakasan nggak boleh. Ngebajak sawah. Membajak sawah Nggak boleh. Dan di sini ada manusia bisa dialog dengan kerbau. Ada. Ada. Banyak di sini juga ada beberapa orang yang punya kerbau bisa dialog itu. Aku cuma bisa dialog sama kamu ya, Bro. Sama saya juga. Kumaha eta teh wa? Contohnya. Kalau mau ngebajak, dan disuruh maju mesin muning itu nggak akan maju, diam aja. Jadi Tapi bahasanya hush maju, maju. sebenarnya bukan muning, ucing ya, hus mah maju. Nah, mundur, kumaha mundur? Arang. Arang. Misalnya salah nginjak gitu, cara nggak kena sasaran. Arang, arang. Di sini banyak operatornya di sini. Operator muning. Operator muning. Operator muning. Mau ngelamar. Kalau Belok. kan kucing nggak mungkin nggak bisa disebut mider hek belok enggak kan. Kalau kerbau mah mider belok, damping kena gawir sisi. Damping. Ada kursus bahasa kerbau. Nanti ada universitasnya di situ. Universitas muning ya. Apa bedanya kerbau dengan traktor? Traktor tina besi. Tina besi, pakai mesin. Mesin. Muning daging. Iya, muning kehidupan. Ya, kehidupan. Nah itu dulu Bapak juga pernah pakai traktor. Tapi hasilnya nggak memungkinkan. Tanahnya jadi istilah Sunda mah jadi dangkal. Si tanahnya. Terus kalau ada bocor oli atau bensin, padinya jadi jelek. Tapi kerbau kan berat, apalagi kerbau yang gede. Iya. Jadi jero. Dalam. Lebih dalam. Lebih dalam. Kalau bocor? Terus kalau ada bocor kencingnya sama itunya kan jadi pupuk. Jadi tapi sempat dulu pakai traktor. Iya. Akhirnya berubah pakai muning. Kumaha karawasna eta pakai muning? Halo, aing mah. Ampeng. Aduh. Ya wae. Gak ada kursus bahasa traktor. Gak ada. Ya. Banyak sekali hari liburnya, Pak. Senin, Rabu, Sabtu libur. Hari efektifnya tinggal berapa hari itu? 4 hari ya? Tinggal 4 hari. Tapi kan larangannya 4 Larangannya kan enggak tiap hari menjalanin kerbau atau tiap hari menebang. Dibagi-bagi, ada jadwalnya. Pokoknya bambu Sabtu. Muning Rabu, padi Senin. Eta unggulnya. Iya. Itu enggak dibikin proyek, Pak. Jadi tulisan itu bisa. Iya. Nanti kita rencanakan seperti itu. Oke. Gunung Pawon, Gunung Masigit itu kan di antara gunung-gunung yang lainnya. Semuanya ada mitos, ada legenda. Nah, kita perlu bertanya nanti lebih jauh tentang bagaimana menyelamatkan legenda itu dalam bentuk penulisan-penulisan. Setelah yang satu ini, coklat kita, humor Sufi, pasti nikmat.
Kang, Gua Pawon ini ada nggak di manuskrip atau babat atau apa di sejarah Sunda? Dijelaskan spesifik. Gua tidak. Tapi kalau Pawon itu banyak di dalam naskah. Menceritakan apa Pawon? Iya, kita bisa sebut sebagai tempat-tempat keramat lah. Tempat yang ada dangiangnya, ada ceritanya, ada riwayatnya. Kalau itu sih tersebutkan berkaitan dengan gunung Pawon. Tapi kalau spesifik gua, apalagi ada ditemukan tulang belulang ya, tentunya belum saat itu gitu. Tapi bahwa di dalamnya ada mitos itu memang sudah khas kita ya. Sudah ada. Saya pernah dengar katanya ada gua yang jalurnya langsung ke Mekah. Ya, di Gua Pawon itu gimana tuh ceritanya? Tapi itu katanya. Enggak, kalau masih ada kan nggak usah ngurus UNH. Nggak usah. Nggak usah bikin paspor. Nggak usah. Antri panjang nggak usah. Nggak usah. Tapi ntar dulu. Dari Gua Pawon kan katanya ada gua yang tembus ke Mekah. Di Makana di RW Sabaraha. Masih jauh ke Tambang. Wah, masih jauh kan. Gitu. Itu cerita mitos-mitos itu selain tentang Dayang Sumbi, tentang apa lagi? Tradisi lisan paling juga ada. Kita dengan akhlak gitu ya, akhlak manusia. Jadi di sini itu ada istilah maneh cilaka 12. Sumpah serapah gitu apa? Karena anak itu kelakuannya, tingkah lakunya melebihi abang batas. Cilaka 12 itu artinya cilaka iman Islam. Iman Islam itu 11. Ya. Rukun iman, rukun Islam 6, 5, 11. Yang satunya diri kita. Jadi 12. Kalau anak-anak itu nakalnya nggak parah, orang tua dulu marahnya bukan seperti sekarang. Si anjing si goblok. Kalau dulu mah enggak. Si kurang uyah sia. Nah, kalau nakalnya parah, bedegong gitu lah. Baon si tu uyahan. Orang tuh ya bilang tu uyahan itu cilaka 12. Cilaka iman, cilaka Islam gitu. Jadi ayah istilah 11 12 mana mah kelakuan. Orang proyek. 12. 86 gitu Nah, dongeng naon wae anu aya di dieu teh sanaos tidinya. Siliwangi biasanya. Coba aya teu. Nggak pernah mampir ke sini. Tidak ada di sini. Ya nggak ada petilasannya. Ya. Kalau kerajaan? Nah, dongeng kerajaan di dia. Kalau kerajaan ada. Yang binatang itu monyet-monyet itu kan ada ratu. Wanara. Disebutnya itu Kimandahong. Ya, raja monyet di sini namanya Kimandahong. Kimandahong teh raja monyet di sini. Dan sampai sekarang masih ada kan? Masih ada. Kalau siang suka turun kan ya? Turun di sini. Makanya kalau acara siang rada lumayan juga ada bangor. Makanya saya nggak datang siang tadi. Ya, sama saya juga takut banyak yang minta foto. Jadi si satoliarnya teh ada monyet. Ya. Ada kelelawar. Kalau setiap musim kemarau itu ini kosong cuma yang jaga doang di gua lalai itu. Pergi ke laut, nanti pulangnya subuh. Seperti kupon SDSB-nya banyak yang ke laut. Oh banyak ke laut. Nah sekarang kalau hujan banyak di sini. Kok pulangnya subuh ya? Kenapa ya? Iya kan mau mampir lagi. Coba kelelawar mah ke laut gak pakai kendaraan. Ya terbang aja. Oh gitu. Suka ditumpak elep. Tapi kan pertanyaannya kenapa pulangnya subuh? Subuh ya. Bedana. Subuh mungkin kalau siang takut banyak gangguan macet atau gimana. Oke. Ya, baiklah. Gak ada pemeriksaan masker segala macam. Binatang buasna? Oh, enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Tuh meong congkok teh, kucing. Meong congkok mah ada. Kucing. Lasun ada. Care. Oh, care. Musang ada. Cuma enggak dihadirkan di sini. Asal katunang. Mungkin udah tidur. Kalau dilihat dari usianya, dari penelitian usia Gua Pawon atau Gunung Justru yang diteliti itu kan kerangka manusianya. Jadi ada yang 4.700, ada yang 5.200, ada yang 7.000, ada 10.000, ada 11.000. Iya. Oke, beda-beda. Bahkan tidak saling bertemu berarti mereka 7 itu. Nah bisa jadi begitu kan kalau kita melihat begitu kan ini bedanya aja ribuan tahun. Ribuan tahun. Berdasarkan carbon dating atau apalah para peneliti itu kan. Nah ini berarti sudah beberapa generasi. Yang saya pikir masa yang 5.200 misalnya
cuman 1 orang di situ. Iya. Pasti sebetulnya masih banyak kan entah di mana. Matinya jangan-jangan karena kesepian. Stres. Bisa jadi pantesan murungkut semua ya. Iya ya. Bener oke. 5.200, 4.700, Ya. atasnya lagi sampai berapa? 11.000 tahun. Ya itu menurut para peneliti ya. Tapi jejak-jejak peradaban ditemukan nggak di sini? Katanya kalau saya dengar tadi itu yang disebut Pawon. Ada perkakas atau ada banyak, udah nah, itu. ratusan, udah hampir 500 perkakas. Itu persatunya berapa, Pak? Perkakas. Peralatan. Iya, gue nanya persatunya berapa? Harganya. Oh nggak dijual? Nggak dijual. Ada di balai arkeologi. Iya, kayak alat-alat dapur. Kompor gas gitu apa? Alat dapur aja nama gitu. Ya. Nah, terus ada gigi ikan. Berarti di sini Lautan dulu. lautan itu benar. Ada gigi lauk. Gigi lauk. Lauk naon tah kira-kira? Mujair. Tidak tahu itu apakah lauk gurame atau Berarti lain di laut. Ya, artinya daerah sini adalah sebuah peradaban gitu, dulunya. Ya. Mungkin sudah ada mall dulu, tapi kita Dulu itu kata Uyut. kayak kata Uyut ya. Uyut lagi. Kita kasih kesempatan lah teman-teman untuk nanya ya. Oke. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke. Nah, Izin bertanya ini ke Bapak dari pemegang proyek. jangan jadi pemegang proyek. Pamong budaya. Mohon maaf Pak. Nah, apakah di Kars Citatah ini pihak dinas atau pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya sudah ada peraturan pemerintah kah atau perpu kah diatur khusus di Kars Citatah? Karena kami sendiri yang dari Karang Taruna, terutama yang di Desa Gunung Masigit, kan ingin ikut ya Pak. Dan rada gerah ogenya, loba penambangan gitu di sini teh. Yang memang agak polusinya rada lumayan, cileuh rada kandel lah di dieunya, lamun jalan dia. Gitu. Atur nuhun. Ya. Karang Taruna minta diajak mau ikut proyek. Begitu ya? Ikut melestarikan. Proyek pelestarian. Ya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi nanti akang-akang semua kita ngebahas tentang peraturan Bupati Kars Citatah. Ada itu. Jadi kita informasikan siapa yang menjadi penanggung jawab itu ada aturan-aturannya itu di bagian hukum. Detail kan? Tos detail gitu. Namun panginten abdi tos ka dinas namanya aya eta teh tos lebat ka dinas. Aya tentang Kars Citatah. Tepatnya 2010 gitulah ya. Abdi masuk 2012 lah ka dinas teh. Nah, itu kembali lagi kita harus sosialisasi ke masyarakat terkait dengan Kars Citatah. Dulu pernah di sini itu akan menjadi geopark Kang. Seperti anu Ciltuh teh. Itu tapi tidak berkelanjutan, mungkin kebijakan atau suatu hal yang lain. Untuk itu saya berharap dari generasi penerus bangsa ini kita sama-sama membedah tentang peraturan bupati tentang Kars Citatah. Itu Kang insyaallah ka kantor abdi urang di Pasian, urang melek baca di bedah sasarengan gitu kan. Oke, mantap. Siap. Tapi kadang-kadang pemajuan kebudayaan itu beresiko merusak juga loh. Contoh. Dibikin geopark tapi kan dimodernisasi. Itu langkah-langkahnya gimana? Batasnya sampai di mana? Ada sudut pandang yang berbeda sebetulnya. Sudut pandang tuh yang menjadikan tabrakan tadi seolah-olah. Misal air geus boga uratna kata cekolotnya, kata orang tua bahwa air itu sudah punya jalurnya sendiri. Dengan tata cara apa? Pada saat untuk menyerap air maka aya tangkal kawung di sirah cai misalnya itu kan untuk menyerap. Supaya tidak roboh ini sungai maka dipelakan awi, haur jeung saja banyak. Nah, bedanya karena atas dasar atau alasan modernisasi, wah, iya urang beton urang semen. Sudut pandang yang satu ingin memodernisasi, sudut pandang yang lain ini merusak. Ini kan padahal misalnya luas sungai 5 meter dengan adanya barusan tembok ini akan berkurang. Jadi cai bakal modal pasti. Jadi sebetulnya air tidak perlu dibegitukan selama kita merawat sungainya. Dia cari jalan sendiri. Upaya lain misalnya ada sodetan. Tapi poinnya adalah
harus ketemu gitu ya antara apa yang dimaksud modernisasi dengan apa yang dimaksud merusak lingkungan tadi. Perlu ada sinkronisasi antara pemangku kebijakan dengan para pelakunya dengan kan yang lebih tahu ini pasti orang-orang sini. Pemangku kebijakan harus ngobrol sama pemangku adat. Sudah diajak ngobrol. Kita sudah melakukan kompromi dosa. Sudah detail. Angka-angka 0, mantap. Pertanyaan berikutnya ada? Oh, silakan Pak. Prawisata teh sangkutanana sang seni Pak. Nah, ieu seni budaya Sunda. Tina persilatan ya. Kunaon atuh mah cararamu eta kena pusaka urang teh ditinggal urang ditinggal uyut tinggal uyut gitu. Nah make nepikeun ka sakapeung arek menjejes Pak. Namun ayeuna sae ayeuna teh jiga suung kahujanan Pak. Waduh perabeng Pak. Mohon alhamdulillah. Tapi nah ieu ti pamarentah asa kurang gitu. Merhatikeun teh. Anu diperhatikeun di tengah kota we ka kampung teu kabagian, Pak. Gacan pinten. Waduh, mohon. Pamong budaya lagi. Pamong budaya. Jadi rupi nama kita bercerita saja bahwa bantuan peralatan kesenian itu tersebar di untuk masyarakat. Nah, kumargi diurang teh istilah musrenbang, musyawarah tingkat desa. Janten karena mungkin kembali lagi kepada administrasi ya. Janten usulan setiap peralatan itu diajukan di desa masing-masing Pak. Bisa titip proposal ke Pak. Bisa kayak. Jadi sudah diakomodir tadi yang untuk peralatan itu, cuma belum direalisasikan jadi masih balokan es dan mungkin kalau sudah mencair tuh bisa lancar. Artinya peluang untuk melestarikan warisan budaya tak benda itu masih terbuka. Masih terbuka. Cuman gini Gus, pariwisata dan kebudayaan ini kan dua kepentingan yang bertabrakan. Kebudayaan ini berkaitan dengan nilai. Pariwisata ini berkaitannya jeung PAD aya duitan eueuh. Gitu ya. Nah, makanya ini harus dipilah dulu bahwa yang kita perjuangkan ini nilai-nilai berbeda dengan yang ini. Rupanya di bidang yang ini pun ada dua, seni dan budaya. Artinya seni dengan budaya juga beda. Budaya itu lebih kepada nilai, tapi kalau seni kepada produknya budaya. Ada pencaksilat, ada seni suling dan lain-lain. Kalau diakomodir ini sebetulnya banyak sekali pelaku seni. Nah sekarang yang sulit di kita itu bentuk-bentuk dari kelompok itu harus ada pengakuan formil. Kalau dulu kan nggak begitu. Betul. Misalnya abdi gaduh paguron, wah Gus mencah segala rupa. Mane geus hadejang sok aya nama teangan si mama itu di paguron anu direkomenkan oleh kita. Apakah dua ini punya lembaran dari negara bahwa saya legal sebagai paguron kan ente? Nah, kapan itu ada jadi begitu? Pada saat ulin usik atau yang disebut sekarang seni pencaksilat tiba-tiba dikompetisikan. Orientasi jalma teh ayeuna jadi menang aing diring. Menang di sini. Kalau seni bela diri bukan itu. Bukan tujuannya untuk menjadi pemenang. Nah, di sini juga sudah ada dua kepentingan yang berbeda. Yang satu memang ingin jadi atlet nantinya pencaksilat, yang satu tetap melestarikan dengan seni. Nah, ini dua kadang-kadang yang lebih difasilitasi. Kadang-kadang yang atlet pelakunya sok dihilapkeun gitu ya. Akhirnya mau tidak mau urang kudu ngadaptarkeun. Aing teh boga paguron ayeuna ka desa. Di desa tiasa dilebetkeun dina musrenbang eta gitu. Aya pengakuan legal lah. Tanda daftar kelembagaan. Nah, eta unggul lah siga nama nami eta Kang. Gitu. Pami teu masihan keneh tanya anak bedog gitu. Sok siapa. Jadi sekarang pendekar harus bersertifikat. Sertifikat. Jadi bisa nyogok. Jadi prosesnya itu ditandatangan oleh kepala desa, direkomendasi oleh camat. Kemudian ada usulannya kelembagaan. Kemudian ada lokasi. Ditandatangani oleh RT RW. Sehingga
kalau itu sudah lengkap, kita bikinkan 2 hari juga selesai itu persoalan itu. Gua Pawon harus diurus sertifikatnya. Udah keluar ada keputusan Bupati Bandung Barat tentang penetapan 2 ya. 1 Gua Pawon, 1 lagi Boska sebagai situs cagar budaya. Berarti kita akan terus berkomunikasi supaya modernisasi itu bisa bersekutu bersepakat dengan pelestarian kebudayaan. Betul. Terima kasih semuanya, semoga sehat walafiat. Ketemu lagi dalam Coklat Kita, Humor Sufi pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akan tetap abadi dalam diriku selamanya. Kau kekal bersama dirinya selamanya. Jauh sebelumku kau ada. Jauh sebelumku kau ada. Maafkan aku masa depanku. Maafkan aku masa laluku. Kau akan tetap abadi dan selalu mengalir. Jauh sebelumku kau ada. Jauh sebelumku kau ada. Maafkan aku masa depanku. Maafkan aku masa laluku. Kau yang selalu hadir dan akan selalu mengalir. Maafkan aku masa laluku. Maafkan aku masa depanku.
masa laluku.